Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Megawati, Hadir, Bu. Nadia Rohma. Hadir, Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya sedikit. Kemarin kita membahas tentang apa sih? Struktur tumbuhan, Bu. Ya, benar sekali. Kita membahas tentang struktur dan juga fungsi dari tumbuhan. Nah, pada hari ini, Ibu akan membahas tentang perbedaan antara monokotil dan dikotil pada tumbuhan. Kemarin kan kita sudah membahas tentang struktur dari tumbuhan. Apa saja sih struktur dari tumbuhan itu? Yang pertama itu adalah akar, batang, daun, biji, dan juga bunga. Pada hari ini, Ibu akan membahas tentang perbedaan monokotil dan dikotil pada tumbuhan. Tolong dibuka ya buku cetaknya. Nah, di sini perhatikan gambar yang sama seperti Ibu pegang. Ini adalah perbedaan antara monokotil dan dikotil pada tumbuhan. Yang pertama ini adalah biji. Biji dikotil ini memiliki 2 keping kotiledon, sedangkan biji monokotil ini memiliki 1 keping kotiledon. Yang berikutnya ini adalah pada akar. Akar dikotil ini adalah akar tunggang, sedangkan pada akar monokotil itu adalah akar serabut. Yang kedua ini adalah pada batang. Batang ini berkas pembuluhnya yaitu xilem dan floem pada dikotil itu tersusun rapi dalam satu lingkaran, sedangkan monokotil itu tersebar luas. Yang berikutnya itu adalah perbedaan antara daunnya. Daun dikotil itu memiliki pertulangan daun yang menyirip atau juga menjari, sedangkan pada bunga pada dikotil ini memiliki mahkota dengan kelipatan 2, 5, atau kelipatannya, sedangkan pada monokotil memiliki mahkota 3 sampai kelipatannya. Ibu akan menjelaskan perbedaan pada akar terlebih dahulu. Yang pertama, sistem perakarannya itu sangat berbeda. Dikotil memiliki sistem perakaran tunggang dan monokotil memiliki sistem perakaran yang serabut. Nah, yang kedua itu adalah kaliptra. Ada yang tahu kaliptra itu apa? Kaliptra itu adalah yang berada di antara akar dan juga batang, seperti ini. Nah, kaliptra pada monokotil itu terlihat jelas, sedangkan pada dikotil tidak terlihat jelas. Yang berikutnya itu adalah perisikal. Boleh dibalik bukunya. Ada gambar di sini. Nah, perisikal bisa kita lihat ya, nah. Perisikal yang ada di dikotil itu hanya memiliki 1 lapis, sedangkan pada monokotil itu memiliki lapis yang banyak dan juga tebal. Yang berikutnya itu adalah letak xilem dan floem. Letak xilem dan floemnya ini, kalau di akar dikotil bisa kita lihat floem dan xilemnya itu, xilem berada di sekitaran di dalam floem, sedangkan floemnya itu berada di luar. Berikutnya itu adalah pada tumbuhan monokotil, xilem dan floemnya ini berada sebelahan. Nah, berikutnya itu adalah letak empulur. Ada yang tahu empulur itu di mana? Empulur itu berada di tengah atau inti. Nah, pada monokotil, empulur itu terlihat jelas, sedangkan pada dikotil, empulurnya itu tidak terlihat atau bisa jadi. Yang berikutnya itu adalah tumbuhan monokotil itu tidak mempunyai kambium, dan tumbuhan dikotil itu memiliki kambium. Yang berikutnya ini adalah perbedaan pada batang. Bisa terlihat jelas, sangat berbeda ya. Ini adalah batang dikotil memiliki berkas yang tersusun rapi di satu lingkaran, sedangkan pada monokotil memiliki berkas pembuluh yang tersebar luas. Nah, pada dikotil ini memiliki kambium yang terletak di antara xilem dan juga floem. Xilem berada di dalam, sedangkan floem berada di luar. Nah, berbeda dengan monokotil,
Xilem dan flumnya ini berdampingan atau bersebelahan. Nah, pada monokotil juga tidak memiliki kambium. Pada batang dikotil, ini dapat dibedakan korteks dan enpulurnya, sedangkan pada monokotil tidak dapat dibedakan antara korteks dan juga enpulurnya. Pada batang dikotil, ini tidak memiliki sel seludang berkas, sedangkan pada monokotil itu memiliki sel seludang berkas yang menyelubungi xilem dan juga flum. Nah, yang berikutnya itu adalah pada daun. Ini adalah gambar anatomi dari daun dikotil dan juga daun monokotil. Daun dikotil ini memiliki satu stomata yang berada di epidermis atas, sedangkan pada monokotil ini memiliki dua stomata yang berada di atas dan juga di bawah epidermis. Nah, pada monokotil ini memiliki sel kitas, dan pada monokotil ini memiliki sklerenkim, sedangkan pada dikotil ini memiliki kolenkim. Nah, selubung berkasnya itu juga berbeda. Pada dikotil hanya memiliki metaxilem dan juga proxilem, sedangkan pada monokotil dia memiliki dua masing-masing antara metaxilem dan juga proxilem. Dari sini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberi kalian tugas dan membagikan kalian kelompok. Nah, tadi kan sudah Ibu bagi kelompoknya. Sekarang, kalian akan Ibu beri tugas untuk menjawab soal dan kalian harus berdiskusi secara berkelompok. Apabila kalian ada kesulitan, mohon A few moments later. satu perwakilan saja untuk maju untuk memaparkan hasil kalian pada hari ini, anak-anak. Baiklah, silakan Saudari Nadia Rahma. Jadi, kesimpulan diskusi hari ini adalah jumlah keping biji pada tumbuhan monokotil mempunyai 1 kotiledon, sedangkan jumlah keping biji pada tumbuhan dikotil memiliki 2 kotiledon. Tumbuhan monokotil mempunyai sistem perakaran serabut, sedangkan tumbuhan dikotil punya sistem perakaran tunggang. Pada tumbuhan monokotil memiliki berkas pengangkut yang tersebar, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki berkas pengangkut yang tersusun dalam sebuah lingkaran. Kemudian perbedaan monokotil dan dikotil dapat dilihat pada bagian bunganya. Untuk tumbuhan monokotil hanya memiliki mahkota bunga 3 pasang atau sebanyak lipatannya, sedangkan pada tumbuhan dikotil sebanyak 2, 4, 5 atau lebih secara kelipatannya. Baiklah, tepuk tangan kepada teman-temannya. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Nadia Rahma tadi. Nah, berikut adalah kesimpulan pada hari ini. Bisa dilihat dari papan tulis yang telah Ibu bikin tadi ya. Perbedaan dari monokotil dan dikotil ini diketahui pada akar, batang, daun, biji, dan juga bunga. Pada akar, monokotil memiliki perakaran serabut, sedangkan dikotil memiliki perakaran tunggang. Berikutnya itu adalah pada batang. Batang pada monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan pada dikotil memiliki kambium. Yang berikutnya itu adalah pada daun. Pada daun, perbedaannya terlihat dari pertulangan daunnya. Yang monokotil memiliki pertulangan daun yang sejajar, sedangkan pada dikotil memiliki pertulangan yang daunnya yaitu menyirip atau juga menjari. Yang berikutnya itu adalah biji. Biji pada monokotil hanya memiliki 1 kotiledon, sedangkan pada dikotil memiliki 2 keping kotiledon. Pada bunga memiliki mahkota 3 atau kelipatannya pada monokotil, sedangkan pada dikotil memiliki mahkota 2, 4, 5. Ya, anak-anak. Ibu akan menutup pelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya, Nak.